نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama sekali hormat kami kepada Ketua BKN dan juga hormat kami kepada jemaah subuh dan juga yang kami hormati adalah Ketua MPC. Jadi langsung dan kemarin Ketua MPC, Ketua Majelis Taklim istimewa taklim itu beliau yang berjanji hadir bersama dengan kita, insyaallah ya. Yang pertama sekali mari kita tidak jemu-jemunya menyanjung, memuja dan memuji yang sama-sama kita ketahui hanya dialah yang berhak untuk dipuji. Apabila pujian kita arahkan kepada manusia bisa membawa kepada kesyirikan dan juga bisa pula membawa penyakit aib. Kalau kita puji orang, pernah kejadian di zaman sahabat, ada seorang sahabat mandi putih tubuhnya, lalu lewat seorang sahabat dipuji, yang muluslah tubuh kawan puji. Begitu kawan itu mandi tergeletak, menggelepor. Lalu dilaporkan kepada Rasul, ya Rasul, ada sahabat itu siap mandi tergeletak, menggelepor. Datang Rasul, ditengok Rasul, siapa tadi yang memuji Joni? Siapa tadi yang memuji Joni? Sampai 3 kali Rasul ucapkan, menunjuklah seorang sahabat, maafkan saya Rasul, saya tidak memuji. Kau nanti nampak saya dia mandi dan kita buka tubuhnya, pernah aib dia. Maka kata Rasul, berwuduk kau, tampung air wuduk kau, mandikan ke dia, kata Rasul. Maka ditampunglah air wuduk sahabat yang memuji tadi, lalu dimandikan ke orang yang tergeletak tadi. Barulah dia sembuh. Itu aib. Kenapa? Memuji makhluk. Jadi bagaimana Ustaz kalau nak kita puji, begitu nak kita memang betul-betul cantik, kawan kita cantik, puji tapi jangan lupa memulangkan kepada Allah. Masya Allah, Wasa Allah, membuat saya cantik. Nah awak pun kau juga nalakan aku ni Masya Allah. Jangan lupa dengan Masya Allah. Biar supaya terlindungi dari penyakit aib. Yang kedua, taulah kita yang membuat cantik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap memuja dan memuji khususkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada manusia yang terbaik, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan yang terbaik. Mulai daripada disuri dari rumah tangga. Disuri dari rumah tangga, kepemimpinan rumah tangga. Pemimpin istri, pemimpin anak, disuruh lagi memimpin negara, dunia, sampai saking tinggi pangkatnya Rasulullah, sampai akhir hayat beliau. Ya, tak ada sedikit pun binatang yang demon ketika itu merasa ketidakadilannya. Tak ada yang protes dari kalangan orang miskin. Begitulah adilnya Rasulullah SAW. Nah, ini adalah sosok manusia
yang patut untuk dicontoh dan diteladani. Ya, dari segi kehidupan, dari segi berjalan, dari segi berpakaian, segala tercermin pada beliau dan tidak akan bangkit lagi Nabi sesudah beliau. Beliaulah khataman Nabi. Nah, hadirin rahimakumullah, untuk melanjutkan kajian kita, mari kita buka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi hari yang berbahagia ini, ya, orang mungkin sibuk memikirkan apa bisnis nanti siang, apa sarapan pagi, tapi kita begitu bangun, begitu saja hidup yang negatif positif saraf kita, lalu kita isi dengan taklim. Masya Allah. Ada pula lagi orang untuk menghidupkan saraf berpikirnya, begitu bangun subuh mencatuk. Subuh-subuh dalam sudah kojoboh, kan kojoboh mencatuk. Udah diangkat, rajin geser. Nah, kita tidak pula. Begitu bangun subuh, habis sholat subuh, taklim. Masya Allah. Jadi kita lanjutkan tema yang lalu, akidah, ya, dan turunnya sebagai landasan agama sudah habis, dan turunan-turunannya ke bawah sudah selesai. Baru tema kita pagi ini lagi sambungan, akidah adalah perbuatan hati. Coba itu lagi tulis dulu. Akidah adalah perbuatan hati. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Sudah itu. Akidah adalah perbuatan hati. Akidah perbuatan hati. Tulis dulu. Akidah adalah perbuatan hati. Nah, kuang tokat yang bukan tulis ini itu cuma ada tentang tokat dulu tidak. Akidah adalah perbuatan hati. Baru bikin turunannya ke bawah, meyakini. Akidah perbuatan hati. Akidah sama dengan bikin akidah sama dengan perbuatan hati. Baru bikin turunannya ke bawah, meyakini, mengimani, membenarkan. Itu buat turunan ke bawah. Pakai tanda panah ke bawah sedikit. Tanda panah. Meyakini, mengimani, dan membenarkan. Akidah sama dengan perbuatan hati. Baru buat turunannya ke bawah, meyakini, apa tadi? Mengimani dan membenarkan. Akidah perbuatan sama dengan perbuatan hati. Baru bikin turunan ke bawah. Arti turunan itu pakai panah sedikit ke bawah. Cap. Berurut dia. Meyakini, mengimani, dan membenarkan. Meyakini, mengimani, dan membenarkan. Ya, kalau abang dokan ada di papan tulis dia, apa ada buku ke sini. Mengimani, meyakini, dan membenarkan. Turunan dengan dulu abang dulu. Kita bokong dulu. Apa akidah? Akidah sama dengan apa? Perbuatan hati. Akidah adalah perbuatan hati, gerak hati, ya, gerak hati, perbuatan hati, amal hati, itu akidah. Jadi kalau begitu, kalau berbicara dengan akidah sama artinya apa? Berbicara masalah hati. Berbicara masalah hati. Jadi hati diperbaiki dengan apa? Dengan akidah. Kalau ada hati yang rusak, hati yang sakit, bengkelnya apa? Akidah. Dari hati yang rusak, dari hati yang sakit inilah akan berubah ke perbuatan.
dari hati yang sakit, hati yang rusak, akan menonjolkan sebuah perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang merusak, perbuatan yang menyakitkan, sehingga akhirnya membuat maksiat dan kehancuran dan kejahatan. Jadi kejahatan itu muncul daripada hati yang sakit, dari hati yang rusak. Jadi untuk memperbaiki hati yang rusak apa? Tanamkan akidah. Perbaiki akidah. Kenapa? Karena akidah adalah perbuatan hati. Jadi untuk memperbaiki hati, kalau bahasa tanya membolo hati adalah akidah. Jadi bisa kita maklumi bahwasanya akidah adalah perbuatan hati. Jadi kalau kita berbicara masalah akidah, sama artinya apa? Memperbaiki hati, membolo hati. Sudah. Apanya yang hendak diperbaiki, yang hendak dibolo, yang hendak diperbaiki, yang hendak diluruskan, yang hendak dibolo kalau bahasa Tanjung Balainya adalah keyakinannya. Apa? Keyakinannya. Apalagi keimanannya. Apalagi pembenarannya. Tasdik hati tadi yang hendak diperbaiki. Rusaknya seseorang karena rusak keyakinan. Jahatnya seseorang karena rusaknya keimanannya. Ya, nakal dan jahatnya seseorang karena rusak pembenarnya adalah hatinya. Jadi kalau kita berbicara akidah, artinya apa? Meluruskan keimanan, meluruskan keyakinan seseorang. Jadi jangan lagi rusak keyakinan, jangan lagi rusak keimanan seseorang. Begitu juga dalam rumah tangga, kalau rusak iman dan keyakinan rumah tangga tersebut, arahkan rumah tangga tadi pada nama akidah. Kampung RT namanya kan, RW, rukun warga ya, warga. Kalau kalau enggak daerah lingkungannya, perbaiki keyakinannya, perbaiki keimanan. Bagaimana cara Ustaz tanamkan akidah ke masyarakat? Begitu juga dengan kata kalau dulu pertengahan wali kota, gubernur sampai presiden, jikalau hendak didapatkan pemimpin dan rakyatnya baik, tanamkan, perbaiki keimanannya, imannya, dan perbaiki keyakinannya. Dengan cara apa? Tanamkan dan ajarkan akidah. Insya Allah ya akan terciptalah masyarakat atau negara yang bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan didapatkanlah sebuah bangsa dan negara yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takut akan melakukan maksiat. Yang takut untuk mengambil hak-hak orang. Yang rajin dia untuk apa? Membantu orang. Yang rajin dia untuk menolong orang. Kalau akidah sudah ditanamkan, semua apa yang dia lakukan selalu dengan lillahi ta'ala. Itulah hebatnya pengaruh akidah ini. Yang diperbaikinya adalah hati, keiman dan keyakinan. Maka hilanglah hampir separuh di benaknya apa? Apabila membantu orang yang berbayang di bisnis. Semalam, aku tolong kau semalam, apa yang ini? Ku bantu kau semalam, ku boncengkan kau semalam. Hilang deh. Masa pula kau menolong orang pun kau tak bisa, membonceng saja pun kau bakal minta imbalan. Kereta kau terus dipinjam terus kau minta akan mengisi minyak. Jika tak ada yang tipis, kau taklah persahabatan kita. Sehingga tak ada lagi jiwa tolong menolong, tak ada lagi jiwa apa lagi pengorbanan. Padahal dari mana itu muncul? Dari keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dipikirnya sampai keluar ke tenaganya, dinilai dengan bisnis, dinilai dengan rupiah, dinilai dengan benda. Padahal, ya kan, kalau dia menyadari apa yang dia lakukan akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan lebih menonjollah sifat rabbaniyah dalam diri kita, segala apa yang kita lakukan lillahi ta'ala. Kalau dah tertanam akidah yang kuat, keyakinan insya Allah, keimanan insya Allah, ada lagi kita mengambil tak milik kita, ada lagi kita menaikkan dekat situ kenan, tekan dah. Dia dapat tahu, kok cak kita begitu, ada lagi, tidak. Biar laku makan ikan masin sama apa nama balak ikan, ketimbang aku makan ikan sinangin tapi hasilnya tak jelas, tak ada aku, baru mantap. Begitu. Makanya jangan heran kenapa tahu salah Nabi lah tinggi sahabat, ya, sahabat tadi Umar bin Abdul Aziz makan, seorang pemimpin makannya berapa? Apa namanya ini? Gondung, gondungnya macam-macam. Ada dia gondung kering nampak kawana, dibakar, dikunyah. Gaya tak bayanglah saya itu roti yang sudah seminggu kalau tak lalu dibakar. Umar bin Abdul Aziz menangis anak ilmu memakan, dicocok sama garam. Padahal pemimpin hari itu sepak bola. Datang anaknya main-main sama anak orang tergantung kerabu, anting-anting telinganya. Saya dan ada kerabu kau yang kebetulan tentang kau itu. Jadi kerabu anaknya yang banyak dibikin kecil. Pulang Umar bin Abdul Aziz ditengok yang tergantung di telinga anak ini. Siapa yang menggantungkan ini? Dipanggil istrinya. Anak kau bikin aku tidur aku. Sampai 3 kali. Bininya nak makan, dibuka balik dengan itu. Bunyi siapa ini? Pulangkan balik. Kemewahan dunia sementara wahai anak. Akhirat aja. Padahal kesempatan ini dah. Pemimpin. Awak jangan kena awak jadi pemimpinnya, incik awak saya pun kepling dah mau kau. Karena kalau apa? Ada pakai begitu. Incik awak. Kampung. Kalau sampai wali kota, incik awak, maulah masuk pasar awak. Zaman dulu tidak. Kenapa hadirin mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernah baca sejarah kuasa sama Pak Ucok ada itu di kitabnya. Sejarah Ali radhiyallahu anhu, seorang pemimpin. Ondak makan, mengkaji makan keluarganya. Berjual sarung podang di tengah jalan. Sarung podang. Khalifah, apa kau di sini Khalifah? Apa kena cari makan? Tapi kau pemimpin, ambil saja kondom disagoni. Ayah itu kondom umat. Antara lagi umat kita lapak pun kejam kau. Aku jual makan kang, lebih baik aku jual kodang kuning. Karena tukar dunia ini boleh. Jadi aku makan. Saking takutnya makan dan tak jelas ke dalam perut Ali dan anak-anak. Itu Ali radhiyallahu anhu. Bayangkan mereka takut tak jelas masuk ke dalam perut, mendarah daging. Kenapa? Yang mengundang nanti api neraka kandas ke kulit kita adalah makanan yang haram yang kita makan. Makanan yang tak jelas kita makan. Itu yang mengundang neraka itu dengan kita. Yang itu kan enak-enak dan kita mengakukan. Tidak, Allah sendiri dengan makanan yang tak jelas masuk ke dalam perut kita. Bayangkan. Awak kalau bisa lagi mengutang jangan lupa memintanya. Itu apa awak? Mengutang dengan yang ingatnya, anaknya jangan meminta kabur. Bukan tak ngiri itu hari ini. Akibat apa? Rusaknya akidah, rusaknya iman dan keyakinan. Tidak ada lagi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbayang kita bahwa dunia. Padahal berapa lama lah dunia ini kita nikmati. Pangkat berapa lama? Kekayaan berapa lama lah kita miliki. Sekarang sudah banyak makanan yang tak bisa kita makan. Aku saja dari 50 umurku. Makan ayam saya kita bisa boleh tidak. Naik asam urat.
makan santan lemak-lemak kari kambing dan soda udah bisa itu sahur. Naik darah tinggi. Bayangkan, mampu bolak lah dunia ini sahur. Tapi tak heran ketika kata ulama, ada orang sampai siang malam tak tahu tidur, mancak itu, siang malam. Karena coba keyakinan dia kadu, ingat tadi kita lewat, keyakinannya kawan, kadu, siang malam. Sehingga jalan aku tak tahu tu lagi nahan nak penting duit. Bagi duit tu banyak banget lebih bapak insya Allah bayar adalah 5M. 5M. Ada sakit kalau tak. Bahuban sabulan dia dorong bapak lagi di kau. Bisa dah tak ada. Tak si kehojoan ini. Dicari siang malam melihat begitu bahuban habis 0 saldo. Tidak benar. Ada habis yang ada bahuban jual. Ada bahuban. Anda tidak begitu. Bahuban kandas. Inilah apa kita tadi rusaknya iman dan keyakinan kita. Jadi kaji kita semua ini apa? Akidah adalah apa? Perbuatan hati, masalah keimanan, keyakinan dan pembenarannya. Jadi perbaiki hati, iman, keyakinan dan pembenaran hanya yang kita imani dan kita yakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah dengan tauhid lebih umum akidah. Jadi tauhid di dalam akidah itu sendiri. Nah, jadi akidah dia nanti luas. Jadi kalau tauhid nanti di dalam akidah itu. Jadi kalau kita membahas akidah, tauhid di dalamnya. Itu ya. Jadi temanya tadi apa tadi? Akidah, perbuatan hati, keimanan, keyakinan dan pembenaran. Sudah baca terus berikutnya. Sudah selesai habis. Apa lagi? Akidah secara syarat. Coba tulis. Akidah secara syarat. Kalau lagi masih muat, ya enakan dulu. Akidah secara syarat. Masih sama apa kan? Sama sekali kajian akidah secara syarat. Akidah secara syarat dalam kurung Al-Quran dan Sunnah buat. Akidah secara syarat dalam kurung Al-Quran dan Sunnah. Sudah. Sekarang berbicara akidah secara syarat menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Gampang dan mudah diingat. Akidah secara syarat adalah berimannya seseorang kepada rukun iman yang ada. Sudah habis, itulah dia. Berimannya seseorang kepada rukun iman yang ada. Tulis kaunya. Akidah secara syarat adalah berimannya seseorang kepada rukun iman yang ada. Terus berimannya seseorang kepada rukun iman yang ada. Antum minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Baru wa tu'minu bil qadri wa khairihi wa syarrihi wa tu'minu bil qadri wa khairihi wa syarrihi. Itu. Jadi beriman seseorang kepada rukun iman yang enam. Tulis kepada Allah, terus ya, kepada Allah, kepada tu'minu billahi wa malaikatihi, kepada malaikat. Beriman seseorang kepada rukun iman yang enam, yaitu kepada Allah, kepada para malaikat, ya, kepada para malaikat, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, kepada kitab-kitab, wa kutubihi wa rusulihi, kepada para rasul. Sudah, kepada para rasul. Baru yang kelima, beriman dengan seseorang kepada hari kemudian atau hari akhirat atau hari kiamat. Nomor 5.
berimannya seorang kepada hari akhirat atau hari kiamat atau hari berbangkit, yang antum jadi pilih. Sudah? Lulus. Baru yang keenam, berimannya seseorang kepada qada dan qadar, baik maupun buruk datangnya dari Allah. Yang keenam, berimannya seseorang kepada qada dan qadar. Berimannya seseorang kepada qada dan qadar, artinya mau baik maupun yang buruk itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Ini yang keenam. Yang apa? Yang kelima, berimannya kepada hari akhirat atau hari kiamat atau hari berbangkit. Pilihlah yang mana yang mudah ditulis. Kepada hari akhirat lah ya, buat berimannya seseorang kepada hari akhirat. Baru yang keenam, berimannya seseorang kepada qada dan qadar, yang buruk maupun yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Oke. Ini apa tadi? Akidah secara syarak. Arti syarak itu Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana akidah menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Ya udah, beriman seseorang kepada semua rukun iman yang 6. Berimannya seseorang kepada rukun iman yang 6. Apakah Bapak beriman kepada Allah? Iya. Apakah Bapak beriman kepada para malaikat? Iya. Kepada kitab-kitab? Iya. Kepada Nabi? Iya. Kepada hari kemudian? Iya. Kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah? Oh, Bapak iman? Iya. Berarti Bapak berakidah secara Al-Quran dan As-Sunnah. Aku jangan ya. Kalau nang kau bilangkan inilah nang onam ni, cuma satunya punya anggap buyang aku. Ada yang beriman kepada hari kemudian, antara hari tak tidaknya kiamat. Bisa? Bisa Pak? Tidak bisa. Berarti rusak akidah. Intinya nangagua. Dari dulu jawab kiamat, kita juga kiamat. Jadi tak bisa salah satu digugurkan dari yang 6. Aku malaikat ini tak pada percaya kau dah apa? Rusak akidah secara syarat. Kenapa? Karena apa? Merusak rukun iman, salah satu dari rukun yang 6. Jadi harus ke 6-6-nya diimani dan diyakini. Jadi apa yang pertama? Antu bidubillah, berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah. Hadirin, sedikit agak cuman aku bilang agak lari sedikit dari tema, tapi masih di jalur ini. Masalah akidah beriman kepada Allah. Akidah masalah beriman kepada Allah. Yang tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana kita berbicara masalah iman, mengimani Allah, iman. Ya, istimewa akidah Ahlussunnah wal Jamaah masalah iman, ya, bertingkat-tingkat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah masalah iman bertingkat-tingkat. Coba tulis dulu. Akidah iman, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jauhkan sedikit dari rukun iman anak tadi. Karena nanti kalau saya bahas nanti ini kelewatan nanti. Udah payah nanti mengasuhnya. Akidah iman, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Iman, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu apanya tulisannya? Iman, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, coba tulis dulu. Iman, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bertingkat-tingkat. Iman, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bertingkat-tingkat. Apa? Bertingkat-tingkat. Iman, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Jumlahnya 70 tingkat.
Iman akidah Ahlussunnah wal Jamaah bertingkat-tingkat 70 tingkat atau 70 cabang. Bisa 70 cabang. Ya. Subbatun sab'una subbatun 70 cabang. Itu iman Ahlussunnah wal Jamaah. 70 cabang. Yang paling tinggi tulis. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Itu iman Ahlussunnah wal Jamaah. Yang paling tinggi tingkatannya, cabangnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu iman Ahlussunnah wal Jamaah. Yang 70 cabang tadi, yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Udah? Yang sodang-sodang iman Ahlussunnah wal Jamaah al-haya'u minal iman. Buat. Nomor 2 yang sodang. Yang sodang-sodang kita buat. Malu itu daripada iman. Sebagian daripada iman. Itu iman Ahlussunnah wal Jamaah. Yang paling sodang-sodang malu. Makanya nanti al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Udah? Yang paling rendah iman Ahlussunnah wal Jamaah menyingkirkan diri dari jalan. Itu apa namanya? Itotul aja ya. Imatotul aja menyingkirkan diri dari jalan. Lebih umum menyingkirkan segala penghalang-penghalang di jalan yang dilalui orang. Kan? Yang sederhana, yang sedang malu, rasa malu. Yang paling rendah iman Ahlussunnah wal Jamaah menyingkirkan apa lagi demikian yang lalu menyingkirkan segala apa saja yang menghambat orang lewat. Tapi kalau tes hadis menyingkirkan diri dari jalan. Yang terakhir iman Ahlussunnah wal Jamaah yang paling rendah menyingkirkan diri dari jalan. Bisa buat umum menyingkirkan diri dari jalan. Masih ada waktu orang bapak lagi? Banyak lah insyaallah ya. Aku terus akan datang sekarang di taman tuh. Ada tokoh kita dua tokoh kita sini. Pak Udin cari, ada Udin? Alhamdulillah. Udin cari. Apa yang rendah? Menyingkirkan diri dari jalan. Oke. Iman Ahlussunnah wal Jamaah. Ada berapa cabang Pak? 70 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang sederhana malu. Makanya Pak malu. Ada pun anak malu. Aja ini malu. Oh itu lagi kita pulang. Orang-orang ada malunya boleh. Ayam kan ada malunya. Kucing. Ayam di muka awak. Kucing di muka awak, wang aja kucing begitu. Tak ada malu. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Tapi mungkin malu yang ada bahasa kita dengan aku bahasa kita. Ya malu silakan. Ke bahasa gitu. Yang jelasnya malu itu sebagian daripada iman. Wa malu dalam sikit dah. Kan ada kan? Wa malu dalam sikit terus ada malu toba. Jadi malu itu adalah sebagian daripada iman. Yang paling rendah iman Ahlussunnah wal Jamaah menyingkirkan diri dari jalan. Siapa yang menyingkirkan diri dari jalan, umum jangankan duri, kayunan tumpang, apalagi yang batu nang ambil batu kiri di tengah jalan tu guna lagi kereta awak kecipakan kita pikir itu paling rendah. Yang paling hebat kita juga paling rendah kali. Mengapa kita tuh ayah kata anak gitu? Ini yang ada batu yang melintang di jalan dan talangkah orang banyak terjatuh orang pikirkan. Anak awak tahu ya bulan. Kenapa jika anak itu bagian iman anakku? Iman paling rendah kayak. Ada orang ibu mau begitu, bapak? Alhamdulillah. Ada kan? Batu di tengah jalan pikirkan ya kan? Ada batu kayak gitu nama sehat atau bikin sedikit ya kan? Biar seorang orang di jalan. Udah, Pak. Kenapa begitu? Kalau begitu jalan raya, orang lalu lalang,
Siapa yang melancar urusan orang, apalagi itu urusan penting, ya, urusan kepemerintahan yang ada wajib copot segala macam, dilepaskan dia, Bapak Halung itu dicatat Allah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengganggu orang lewat. Masa apa? Udah sampai nikah sama bapak. Ada saya ketemu pulang sama bapak jadi. Rumah sama. Hadirin rahimakumullah, nanti bikin bapak dimulakannya. Pak, sepakat yang itu jalan yang kita lewati jalan umum. Sepakat. Sepakat? Siapa di sini tak sepakat jalan yang kita lewati jalan umum? Kalau tak sepakat bikin jalannya sendiri khusus. Ingat definisinya. Itu jalan umum sekalanya bisa lewat. Jalan umum semuanya mesti lewat. Kalau jalan khusus yang bisa lewat atau awak, ayah awak, sama bini awak, sama anak-anak awak. Itu namanya jalan khusus. Siapa yang menghalangi jalan orang yang umum, maka akan terhalanglah dia, tersendat dari pintu. Besok ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan dibelokkan dia kemana? Kanuha. Na'udzubillah min dzalik. Apa hukumnya membuat polisi golek di jalan? Apa yang polisi golek? Kenapa digolek? Jangan buat itu haram hukumnya. Minta izin dengan orang lewat. Oh nanti tanggal kalau kecuali yang membuat pemerintah, kecuali yang membuatnya adalah urusan pasar yang tahu tentang hal itu. Ini awak masalah masing-masing. Para Syiah dibikin buat, bagi bisa jalan terang. Yang belajar mana jangan. Kenapa banyak kali polisi golek itu bang? Jangan kalian doang. Jangan buat itu Pak. Berdosa. Jangan halangi orang. Cuma tulis kawasan tidak boleh laju. Tulis. Jawab. Pokoknya jalan itu jangan pokoknya doang. Pokoknya. Jangan. Kecuali pemerintah yang membuat. Yang kedua, buat acara pesta sehingga memakan jalan raya. Apa hukumnya? Minta izin antum sama orang yang lewat. Maaf, kami memakai jalan Anda. Betul. Jangan buat itu Pak. Kan tidak ada gedung yang dibuat oleh ada gedung apa namanya? Ada istana dangdut, ada apa namanya dibuat? Kan sudah ada dibuat gedungnya. Jangan sampai makan jalan. Apalagi itu jalan satu-satunya. Itu jalan satu-satunya, tidak ada jalan yang lain. Ingat Bapak dulu kejadian pesta di titik Jantung. Lewat MPI kan ada titik turunan. Ada satu pesta Pak. Di situ lah namanya jalan ajar. Di situ menyanyi balang dangdut di situ. Ada mayat yang di bawah, dikeluarkan dari ambulan. Digotonglah mayat itu, pulang ambulan itu. Bayangkan Bapak mayat tak halang, tak bisa lewat. Kalau situ tukang becak, apa tukang becak? Tumpet na bakalay kau besok lagi bini. Begitu kamu besok nikah, tumpet bakalay, semua tukang becak menyumpah. Baik, sedangkan kita nak menikahkan anak kita, dan anak kita kaum muslimin. Ini setiap orang yang lewat menyumpah. Tumpet na bakalay kau besok. Tumpet na sore kamu kau tukang becak. Kau lah tukang becak. Mana lori orang becak. Aku memotong jalan balik ke sana, ke tingkat. Begitu juga pesta, bila kat hotel Malahayati itu baru. Itu kan jalan tak ada. Sudah ke hotel ke sana, kemarin pun ke sana, ke sana sekarang itu jalan Kelapa Gading. Ingat, motor saya itu motor saya yang lebih tinggi. Apa kalau cuma kemana kita cuma lagi? Anak mundur, mana bisa tembakan mundur motor saya? Waduh, anda dari jalan hotel itu kan ada jalan itu. Tak mungkin saya bisa lewat dari situ. Apakah kabar dari aku bubang? Nyanyi, bayangkan mengutuk orang. Jangan pakai jalan raya. Kan cuma Tanjung Balai ini begitu, misalkan. Kalau di Jakarta tidak ada. Aku lah mau Jakarta kuliah. Ada ini. Jakarta ada mana? Coba kita lihat. Udah, pulang. Kalau ada kampung
jalan ada bagian putih, itu masih bandingan. Ini tak ada jalan, itu sudah satu jalan. Begitu juga kita makan, kita maaf yang bapak jinggung. Tulung tibung dulu. Kuluhu kan? Tak iya, di kepala begitu. Di kandang lo di jalan. Stop, mati lampu. Mati keto. Iman itu pak mati ke lampu pak di doko. Nang ada pun orang lagi bini dan anak-anak di pak kita pak. Jangan nanti ke lampu, dimaki. Kok ada kau? Tak mau tak. Pernah kejadian 10 tahun yang silam. Walaupun lewatnya parah, tentara. Tidak pakai dinas. Matikan lampu. Ya kan? Di tukang kita tuh. Tapi di sini tuh mati. Dolosnya. Di sebelah udah gorong. Akal tadi nih. Ada tak. Mati kita betul. Pokoknya gua ngambil dia. Ditungkan kan kayak itu. Kalau akan pistol. Sampai mau berapa? Cukup Pak. Ditangkap, didamai. Bilang maaf lah orang anak-anaknya itu, anak muda punya itu. Bayangkan sedangkan nang kulhu tadi untuk supaya kaum muslimin mendoakan si mayat tadi masuk surga tanpa hisab, jangan disiksa dalam kubur, tapi orang lewat dihalangi. Bayangkan. Macam mana doa anak aku? Tapi kini kalau ini sudah waktu waktu lagi begini. Bisa jadi saya lewat bulan-bulan saja hubungannya. Jangan pala di jasbonak itu dah. Kalau zaman saya dulu waktu bulu-bulu ketulun ibu, ya Allah, ya Tuhan. Ditumbuk orang itu pula lagi begitu. Ya Allah. Kampung Pak. Padahal menurut hadis kita iman yang paling rendah menyingkirkan diri dari jalan. Kan begitu memakan jalan. Jadi setiap makan jalan raya minta permisi sama orang yang lewat. Ini selalu saya ceramahkan di mana-mana. Jangan itu mantang-mantang itu pesta segala macamnya tidak kuasai jalan. Karena antum buat buka usahakan jalan raya jangan kita makan. Pinggir sedikit, betul. Buat jangan sampai orang memutuk, memaki. Ya, berdoa ke elok. Padahal anak kita minta kaum muslimin apa? Uluran doa mereka, keikhlasan doa mereka kepada kita. Sudah habis. Jadi apa tadi iman ahli sunnah wal jamaah 70 cabang. Yang pertama yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang sederhana malu. Yang paling rendah menyingkirkan diri dari jalan. Udah. Yang kedua, tambah sekali. Iman menurut ahli sunnah wal jamaah meyakini iman al-imanu yajidu wa yanqusu. Apa? Al-imanu yajidu wa yanqusu. Iman menurut ahli sunnah wal jamaah bisa bertambah, bisa berkurang, bisa turun, bisa naik. Jadi artinya iman menurut ahli sunnah wal jamaah ada saatnya naik, ada saatnya turun. Ketika iman turun berarti si punya iman sedang melakukan maksiat. Maksiat yang dilakukan oleh orang yang beriman membuat imannya apa? Turun. Jadi yang membuat turun iman perbuatan maksiat. Itu iman ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah iman bisa bertambah, bisa berkurang. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Itu. Udah? Kenapa saya bahas hari ini? Kita hendak membedakan nanti tauhidnya Khawarij, tauhidnya Syiah, tauhidnya apalagi Jahmiyah, ya, tauhidnya Mu'tazilah dan seterusnya. Tapi kita nanti sama, kita harus beda tauhid ahli sunnah wal jamaah dengan tauhid yang lain. Rupanya sudah termasuk awak tauhid qadariyah. Sudah termasuk awak tauhid jabariyah. Sudah termasuk awak tauhid rafidhah. Sudah termasuk awak tauhid khawarij. Sudah. Contoh. Khawarij dia tidak ada iman bertambah dan berkurang. Yang ada sama dia iman dan kafir. Kalau tak ada iman berarti kafir. Itu Khawarij. Yang ada sama dia kalau tak beriman kafir. Contoh, pelaku maksiat atau kalau dulu mencuri, berzina, ya, meninggalkan sholat. Bagi Khawarij dia ini tidak beriman.
Kalau tidak beriman berarti kafir. Maka orang itu kafir, sedikit kafir. Kenapa? Karena pelaku maksiat. Pelaku maksiat menggugurkan iman. Kalau sudah tak beriman berarti kafir. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah pelaku maksiat selama maksiatnya tidak menggugurkan iman. Saya ulang. Ahlussunnah wal Jamaah pelaku maksiat belum tentu kafir dan tidak menggugurkan iman kecuali memang maksiat itu menggugurkan iman. Contoh, Ahlussunnah wal Jamaah jika ada orang cakap lepas judi, bajinah mau meninggalkan sholat pula, imannya tidak gugur. Tapi imannya jatuh ke bawah. Imannya jatuh ke bawah, bobrok. Dia dianggap apa? Ahlul maksiat. Ahlul maksiat. Kalau dia nanti sholat balik, apakah dia mau coba ke masyarakat? Tidak. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Cukup dia bertobat, sholat saja. Kalau khawarij dan yang lain, itu yang masyarakat. Kenapa? Karena kalau tak beriman kan kafir. Jadi ini beda. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah pelaku maksiat belum tentu kafir. Cukup dia sekarang kalau nak sholat, tak pernah mau coba kelima syahadat, taubat saja, lalu kerjakan sholat. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi paham inilah yang berkembang di lapangan awal-awal yang seperti ini, Rafidhah yang sangat berbahaya. Maaf sekali maaf. Pemerintah adalah togut. Kepling togut, wali kota togut, bupati togut, gubernur togut. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Maksiat, bahkan beriman, bahkan kafir. Asal kafir, halal dan ahli. Maka halal dan ahli bisa membunuh, bisa mabuk. Kenapa? Karena dianggap maksiat. Karena sama orang itu tidak ada iman, tak ada sila maksiat. Karena ada kalau tak beriman kafir. Padahal menurut Ahlussunnah wal Jamaah, oke, kalau dia maksiat, dia bisa bertaubat, tidak tanpa bersyahadat, kan begitu? Dia belum tentu kafir. Bisa bertobat, bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau paham yang lain, tidak. Kalau tak beriman, kafir. Nah, makanya tak berhukum kepada Allah Taala, kafir. Kenapa? Tak beriman karena dia engkar kepada Allah. Lalu kafir, kafir gimana? Bunuh, kafir. Tolong kafir. Jadi pemahaman itu berkembang sehingga tertuduhlah umat Islam. Begitulah pemahamannya. Padahal, ya kan, umat Islam apa? Dakwah ilallah. Kalau lemah imannya, kita dakwah biar supaya imannya naik dan dia tidak sampai kepada jatuh hukumnya kafir. Jadi akidah-akidah yang seperti ini nanti kita perbaiki di lapangan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tadi ada iman bertingkat. Pembuat iman turun maksiat. Maksiat yang dilakukan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah belum tentu bisa membuat seseorang kafir. Kecuali syirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kecuali apa? Kecuali bertobat dan beriman kepada Allah. Sedangkan dosa syirik saja diampuni Allah jika bertobat dan beriman kepada Allah. Jadi ini perlu saya saya jelaskan ya, bahwasanya menceritakan Ahlussunnah wal Jamaah iman yang bertingkat-tingkat bisa turun, bisa naik. Yang membuat bisa turun adalah perbuatan maksiat yang dilakukan. Jadi hadirin, itulah iman Ahlussunnah wal Jamaah. Baru iman akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara syarat, berimannya seseorang kepada rukun iman yang berimannya seseorang kepada rukun iman yang mana. Insyaallah nanti akan kita sambung episode berikutnya, kajian secara detail bagaimana yang dimaksud dengan beriman kepada rukun iman yang enam, antum billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri wa syarrihi minallahi ta'ala. Bagaimana yang wajib beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat. Ada berapa malaikat yang wajib diimani? Ada 10 beriman kepada Rasul. Ada berapa Rasul yang wajib diimani? 25. Rasul berapa jumlah semua? 315. Rasul jumlah semua 315. Yang wajib diimani 25.
Nabi dan Rasul ada berapa jumlahnya? 124.000. Nabi dan Rasul jumlahnya 124.000. Itu baru beriman kepada kitab. Ada berapa kitab yang dimani? Empat. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Beriman kepada hari akhirat, yaitu hari kiamat. Nanti akan kita ungkapkan di 3 jam berikutnya. Baru yang terakhir beriman kepada qadar dan qadar, baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu kajian siraman rohani kita, yaitu kajian tentang tauhid. Ya, insyaallah kalau panjang umur, sehat walafiat akan bisa kita sambung di episode berikutnya. Silakan mari kita berbincang-bincang dengan santai, ya, sambil menikmati menjelangnya terbitnya matahari. Di mana ada nanti yang dapat saya jawab, ya akan saya urungkan ataupun tanya ke guru yang lain, ataupun kita usahakan nanti cari kitab-kitab lain lagi ya. Jadi saya mohon dimaafin, hanya Allah lah yang sempurna, Rasul yang maksum. Sesudah itu seperti saya ada kekurangan dan kehilafan, itu adalah kelemahan saya sendiri. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.